warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Leni Nurhayati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Aisyah SPD, salah satu pengajar dari Teknik Ketenagalistrikan SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Beliau adalah guru pengampu Teknik Ketenagalistrikan yang mengajar mata pelajaran dasar-dasar ketenagalistrikan. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu Ai? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya Bu Ai. Nah, baik, sebelumnya saya mengajak Bu Ai di sini, kita akan mengadakan percakapan sebagai praobservasi ya Bu Ai. Sebelum nanti saya akan melihat, mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian nanti saya akan melakukan langsung proses supervisinya di kelas. Nah, adapun tujuannya dilakukan dari supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian, kenapa hari ini kita melakukan praobservasi? Ini salah satu langkah untuk persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuannya agar pembelajarannya lebih mantap lagi, lebih siap lagi, kemudian akan lebih membuat Ibu tambah percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita. Begitu ya Bu ya. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan tujuan dari pembelajaran ini. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Baik Bu, untuk tujuan pembelajarannya berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik dapat memahami alat ukur dan alat uji kelistrikan. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat memahami fungsi dari berbagai macam alat ukur dan alat uji kelistrikan. Dan yang ketiganya itu peserta didik dapat mengidentifikasi alat ukur atau alat uji kelistrikan berdasarkan sistem pengukurannya dan juga berdasarkan dengan prinsip kerjanya. Begitu. Oke, baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajarannya Bu ya, yang akan Ibu sampaikan nanti. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai atau yang Ibu inginkan ketika diobservasi ini? Oke, baik Bu, untuk area pengembangannya saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama itu di area pengetahuan. Nah, di sini peserta didik dapat memahami secara menyeluruh fungsi dan kegunaan dari berbagai macam alat ukur yang memang biasanya digunakan di kelistrikan. Kemudian yang keduanya itu pada area keterampilannya. Nah, di sini peserta didik mampu atau terampil mengidentifikasi, mengenali ya alat ukur kelistrikan berdasarkan dengan jenisnya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Berarti area pengembangan yang hendak Ibu capai itu di aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Oke, nah saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Misalkan mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajaran atau metodenya mungkin barangkali Bu. Baik Bu, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti saya akan bagikan kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan juga keaktifan sesuainya di kelas. Dan untuk modelnya mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Nah, dan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Oke, baik Ibu, bagus sekali. Jadi yang akan Ibu terapkan di sini di kelas ini akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional.
kemudian menggunakan model PBL ya, problem based learning, dan juga nanti metode diskusinya metodenya menggunakan diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok, kemudian penugasan, tanya jawab ya Bu ya. Oke, bagus sekali Bu. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Barangkali Bu bisa menyampaikan media apa yang dipergunakan nanti di dalam kelas. Untuk media pembelajarannya saya sebenarnya menggunakan beragam ya Bu. Contohnya saya menggunakan buku teks, kemudian ada video pembelajaran, dan ada alat ukur listrik itu sendiri, kemudian ada LKPD atau lembar kerjanya, dan slide PowerPoint-nya, dan juga laptop dan proyektor untuk nanti penayangan video pembelajarannya Bu. Seperti itu. Oke, siap Ibu. Nah, kira-kira kapan nih saya bisa melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa gitu? Saya bisa mengikuti pembelajaran Ibu untuk mengobservasinya di hari apa, jam berapa, dan di kelas yang mana? Nah Bu, untuk jadwalnya kebetulan saya ada jadwal itu di hari Senin minggu depan. Jamnya itu jam kedua sampai dengan jam ketiga, dan kebetulan nanti saya mengajarnya itu kelas 10 TK 1 Bu. Oke, baik Ibu, di hari Senin jam kedua ketiga ya, di kelas 10 TK 1 saya akan datang ke kelas Ibu, kemudian saya akan melakukan supervisi kelas, dan nanti saya akan melihat atau mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas tersebut gitu ya. Kemudian nanti setelah Ibu dilakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas ini, kita nanti akan ada percakapan lagi pasca observasi yang mungkin nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Ajijah ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu bisa dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Yang bisa saya dapatkan dari percakapan hari ini mungkin gambaran ya Bu ya, media apa yang paling tepat nanti saya akan gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, dan mungkin itu harus sudah saya persiapkan dari sekarang sebelum pembelajarannya itu dilaksanakan, dan mungkin itu palingnya Bu ya, saya mendapatkan gambaran seperti itu. Oke, baik, berarti media ya Bu. Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah sedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di hari Senin jam kedua ketiga ya, di kelas 10 TK 1. Oke, baik. Demikian percakapan hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai. Sama-sama Ibu. Ya.